Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Oliver Irfansyah, NPM 1935 Baik, di sini saya akan mempresentasikan rangkuman yang telah saya buat tentang React Native. Nah, apa itu React Native? React Native ini adalah sebuah JavaScript framework yang membuat sebuah aplikasi mobile untuk iOS dan Android. Tujuan dari React ini sendiri adalah untuk membuat suatu user interface yang awalnya mentargetkan untuk browser, yaitu untuk website. Namun sekarang terus berkembang sampai sekarang, hingga targetnya tidak hanya web saja. Sekarang dia juga menargetkan pada mobile platform. Nah, React sendiri berdiri mulai dari tahun 2013 hingga sekarang tahun 2021. Jadi React ini sudah berdiri sejak 8 tahun. Kemudian React Native-nya sendiri dibangun tahun 2015 dan berjalan hingga sekarang. Nah, kenapa kita perlu belajar React Native? Salah satu keunggulan dari menggunakan React Native adalah telah disampaikan di websitenya React Native sendiri, yaitu Learn Once, Write Anywhere. Jadi, dengan kita belajar sekali, kita bisa mengimplementasikannya di mana saja. Yaitu kita bisa mengimplementasikannya di browser, desktop, dan sampai ke mobile platform. Jadi, sekali kita belajar, kita bisa mengimplementasikannya di platform manapun. Software yang diperlukan untuk menjalankan React Native yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Node.js. Nah, kita harus menginstal dulu Node.js. Node.js adalah runtime environment untuk JavaScript yang bersifat open source dan closed platform. Dengan Node.js, kita dapat menjalankan kode JavaScript dimanapun, tidak hanya terbatas pada lingkungan browser. Nah, kita bisa mendownload Node.js pada website resminya, yaitu nodejs.org. Nah, software yang kedua adalah Git. Git ini bertugas untuk mencatat perubahan seluruh file atau repository suatu project. Nah, untuk download Git, kita hanya perlu mengunjungi website resminya. Tinggal klik download for Windows dan dia akan mendownload sendiri. Yang ketiga, ada Android Studio. Nah, di sini kita memerlukan Android Studio untuk menjalankan React Native ini. Kita juga sangat membutuhkan Android emulator yang berada di dalam Android ini. Untuk mendownload Android Studio, kita harus mengunjungi website resminya. Tinggal klik di sini, dan dia akan mendownloadnya. Pada software ini agak besar ukurannya, jadi agak lama downloadnya. Jadi harus agak sabar. Lalu software terakhir yaitu Visual Studio Code. Nah, ini merupakan text editor untuk menjalankan source code yang telah kita buat nantinya. Software ini telah tersedia di website resminya juga, tinggal download di sini. Nah, cara membuat project baru di React Native. Nah, untuk membuat project baru pada React Native, kita bisa mengikuti instruksi yang berada di website resminya React Native. Itu seperti pada gambar di bawah ini. Kita tinggal scroll paling bawah, akan jumpa tampilan seperti ini. Nah, kita tinggal copy, kita pastekan di terminal kita. Kalau di Windows, kita paste di CMD. Nah, untuk perintah yang ini, di sini kita bisa bebas untuk mengasih namanya sesuai apa yang kita mau. Nah, seperti ini tampilannya jika sudah kita pastikan di sini, kita jalankan, dia akan mendownload React Native-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menjalankan aplikasi React Native di emulator. Pertama, melalui terminal atau command prompt. Caranya sebagai berikut, kita harus membuka CMD kita. Nah, lalu kita masuk folder Android, SDK, dan emulator. Nah, kita tinggal gunakan perintah cd. Di sini tergantung perangkatnya ya. Di laptop saya, di sini lokasi SDK-nya. Nah, kita kopas. Lalu kita masuk ke folder emulator ini. Lalu setelah itu kita jalankan perintah emulator.
kvd terus nama emulatornya. Nah, jika sudah akan terlihat seperti ini tampilannya. Emulator akan terbuka. Nah, lalu di sini saya akan jelaskan cara install React Native ke emulator Android. Pertama kita harus buka dulu CMD, lalu masuk ke folder dari aplikasi yang telah kita buat sebelum ini. Nah, dan disesuaikan dengan nama aplikasi yang telah kita buat. Di sini saya telah membuat nama aplikasinya yaitu aplikasiku. Jadi saya akan masuk ke folder aplikasiku. Nah, setelah itu kita akan masukkan perintah npx React Native Store. Nah, lalu dia akan berjalan dan tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, kita masukkan perintah npx React Native Run Android. Tunggu proses instalasinya ke emulatornya hingga selesai. Jika sudah selesai, akan bertampilannya seperti ini. Akan muncul pada emulator kita, Welcome to React Native. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara install React Native ke real device, yaitu ke smartphone kita masing-masing. Pertama, kita harus menghidupkan mode pengembang atau mode developer pada smartphone masing-masing. Sini tergantung handphonenya masing-masing. Lalu kita sambungkan smartphone kita ke laptop atau PC menggunakan kabel USB. Nah, lalu kita masuk ke folder platform tools pada SDK di laptop atau PC kita masing-masing dengan CMD. Itu di sini. Untuk lokasi di laptop saya di sini. SDK platform. Nah, lalu kita buat di CMD perintahnya adb device dan adb reverse TCP 8081. Nah, seperti ini. Saya masuk dulu ke folder SDK platform tools-nya. Jika sudah, nah saya buat adb device. Nah, di sini perangkat saya namanya. Setelah itu kita buat perintah adb reverse TCP 8081. Lalu setelah itu kita buka CMD lagi dan pindah ke folder aplikasi yang telah kita buat, yaitu pada folder aplikasiku. Lalu kita buat perintah React Native Run Android untuk menginstal React Native-nya pada smartphone kita masing-masing. Lalu tunggu hingga selesai prosesnya. Jika sudah akan tampil seperti ini, build successful. Nah, dia akan terbuka. Nah, di sini saya membuka smartphone saya dengan Android. Jadi di sini tampilan handphone saya. Jadi handphone saya akan terinstall React Native-nya dan tampilannya seperti ini. Welcome to React Native. Nah, inilah aplikasi saya. Namanya aplikasiku. Telah terinstall di smartphone saya. Nah, selanjutnya yaitu struktur project React Native. Nah, struktur utama pada React Native ini ialah index.js. Seperti ini isi filenya. Nah, pertama, ia akan mengimport apa saja yang diperlukan. Contohnya, ia akan mengimport app registry from React Native, mengimport app, lalu mengimport namanya. Kemudian dia registrasikan aplikasi yang telah kita buat, sehingga aplikasi kita berjalan seperti yang kita lihat sebelumnya. Nah, app name ini bermaksud bahwa kita membuat aplikasi ini dengan struktur dari app name ini. App name ini dari app.json. Lalu halaman mana yang pertama kali akan dimunculkan? Nah, halaman pertama yang akan dimunculkan yaitu screen app. Nah, ini merupakan isi dari app.js, isi filenya, codingannya. Nah, inilah screen dari app.js tersebut yang akan muncul pertama kali, yaitu pada tampilan Welcome to React Native. Nah, ini merupakan isi dari file app.json yang berisi name dan display name. Pada name ini merupakan nama aplikasinya, lalu display name ini merupakan nama aplikasi yang akan muncul pada layar emulator, atau mungkin layar pada real device. Nah, selain app tadi, di sini ada juga folder lainnya, yaitu Node Modules dan Gignor. Nah, modules ini merupakan kumpulan dari package yang kita gunakan. Lalu ada Gignor juga. Tujuan Gignor ini adalah kita akan mengecualikan beberapa file yang kita tulis di dalam file Gignor ini sendiri.
Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan cara menyimpan project React Native di repository online. Pertama kita harus membuatnya dulu. Di sini saya membuat repositorinya di Bitbucket. Ini tampilan awalnya. Nah, lalu kita pilih create dan klik repository. Di sini tombol create-nya ada plus ini. Lalu tampilannya akan seperti ini, yaitu ini. Lalu kita klik repositorinya. Nah, lalu tampilannya akan seperti ini. Kita isi project name dan project repository name kita. Setelah itu, kita create repository. Yang di sini kita biarin saja. Lalu kita create. Nah, lalu tampilannya akan jadi seperti ini. Inilah repository online saya. Lalu setelah itu kita buka CMD kita dan kita jalankan git. Lalu kita buat perintah git add di sini. Lalu kita masukkan perintah git commit min_m dan pesan kita. Setelah itu kita buka Bitbucket kembali dan kita copy link yang ada di clone di sini. Kita buka clone, kita copy link yang ini. Nah, lalu kita masukkan perintah pada gambar ini git remote add origin. Kita copas link kita copy tadi. Nah, lalu kita masukkan perintah yang di sini git push min_f origin master. Nah, tunggu prosesnya selesai sampai selesai. Nah, ini merupakan proses untuk memasukkan project kita ke repository. Setelah itu, nah, kita akan memasukkan project kita ke repository online kita di sini. Setelah masuk ya pada repository ini saya. Lalu komponen dasar di React Native terdapat 6 basic komponen. Yang pertama yaitu view. Ini merupakan komponen untuk membungkus apapun. Lalu komponen ini yang paling mendasar untuk membangun UI. View adalah wadah untuk mendukung tata letak dengan flexbox, gaya, dan beberapa penanganan sentuhan dan kontrol aksesibilitas. Lalu ada teks. Teks ini merupakan satu komponen untuk memunculkan sebuah teks sederhana. Lalu ada image, yaitu untuk menampilkan berbagai jenis gambar apapun. Lalu text input, yaitu komponen untuk membuat aplikasi kita supaya bisa menerima inputan dari user. Misalnya kita mengisi suatu form, kita mengisi suatu email di Facebook atau dimanapun. Lalu ada scroll view, ini untuk memberikan efek supaya bisa nge-scroll. Contohnya misalnya kita membuka Facebook atau Instagram di HP kita, kita bisa nge-scroll ke bawah. Lalu ada style sheet, itu tempat untuk menyimpan style yang telah kita buat. Di sini sama seperti CSS. Nah, lalu saya akan menjelaskan suatu komponen dengan fungsional komponen. Cara menjalankannya yaitu pertama kita buka dulu emulator Android kita yang telah terinstall React Native-nya. Serta di sini kita buka Visual Studio Code, membuka project kita. Nah, pertama saya akan membuat komponen teks dan saya membuat fungsinya dulu di sini yaitu const app. Nah, dengan return teks nama saya Oliver Irfansyah. Tidak lupa juga kita harus membuat import dulu di sini import React Native. Nah, kita import teksnya di sini dari React Native. Lalu kita ekspor default app. Jika sudah, maka silakan seperti ini. Nama saya M. Oliver Irfansyah. Lalu yang kedua, saya akan mengimplementasikan komponen view. Ini saya menggunakan view untuk membungkus dua teks ini. Nah, kenapa kita harus membungkusnya? Karena pada return sendiri, saya bisa menggunakan komponen lebih dari satu. Setelah kita buat teks dua ini tanpa menggunakan view, maka akan terjadi error pada emulator. Jadi kita harus membungkusnya dengan view. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nama saya M. Oliver Irfansyah. PM 1935-10335. Nah, juga saya akan membuat satu komponen terpisah, yaitu saya akan menambahkan image. Di sini saya membuat image-nya, const foto, pisah fungsinya. Saya buat sini image. Saya ambil dari Google fotonya, lalu saya style ukurannya. Nah, fungsinya saya masukkan ke sini, ke view.
Lalu saya import di sini image dengan view tadi from React Native. Maka hasilnya akan seperti ini. Ada image, suatu image di sini. Lalu terakhir saya akan membuat text input yang sangat sederhana. Ini saya import dulu text inputnya supaya bisa berjalan. Lalu saya import di sini text input dengan style bordernya. Nah, inilah hasilnya. Suatu inputan. Lalu terakhir, saya membuat komponen dengan kelas komponen. Contohnya sebagai berikut. Ada di sini kelas block screen extends komponen awal. Nah, saya membuat teks sederhana juga di sini, yaitu ini merupakan kelas komponen. Jadi inilah bedanya kelas komponen dengan fungsional komponen. Di sini kita harus mengrender dulu di sini, lalu kita memasukkan return. Maka setelah itu saya akan memasukkan fungsinya di sini. Ada view bungkus di sini, maka hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan kelas komponen. Baik, mungkin itu saja dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.